Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus memikirkan bagian kedua dari meminta dengan tepat, yaitu ketika mengajukan doa yang menjadi sangat menarik. Apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 30 ayat 7 dan 9, 7 sampai 9, tetap akan menjadi pemikiran kita. Demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudara, tentu saja tidak lazim ketika kita mendengar doa seperti ini. Apalagi kehidupan kita diwarnai dengan doa yang sangat bombastis, serba meminta apa yang menjadi keinginan kita dengan argumentasi. Itulah wujud doa yang beriman, mengatakan apa yang kita inginkan, bahkan memberi clue lebih lengkap atas permintaan. Kalau minta mobil, sebutkan warnanya, jenisnya, tahunnya, dan seterusnya. Dengan nama, dengan alasan, itu adalah doa yang beriman. Sungguh berbeda dengan Alkitab. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama Amsal berkata, Tuhan, aku tidak meminta kekayaan ataupun kemiskinan, tapi berikan apa yang menjadi bagianku. Dalam perjanjian baru Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tidak berkata berikan kami makanan kami capcay, punghai, babi kecap atau apapun seterusnya. Jadi apa yang disebut beriman oleh orang-orang masa kini justru tak pernah muncul dalam Alkitab, bahkan sangat berlawanan dengan Alkitab. Itu mau menunjukkan betapa kekacauan terjadi begitu luar biasanya di dalam kekristenan. Dan celakanya lagi, justru itu yang mempunyai pengaruh sangat besar sekali. Dan bertambah kecelakaan karena umat tak pernah peka. Umat hanya lebih suka untuk mendengarkan apa kata pengkhotbah daripada belajar untuk mengerti apa kata Alkitab. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati dengan sekedar satu semangat atau satu selera kelompok, sampai kemudian kita lupa kepada hakikat hubungan yang seharusnya bagaimana hidup mencintai Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika sang Amsal mengatakan, ya, jangan beri kepadaku kemiskinan atau kekayaan, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan sama-sama. Nah, oleh karena itu jangan memberikan kepadaku kekayaan dan kemiskinan. Mau mengatakan apa? Pertama, ya, penulis Amsal tidaklah seorang yang kemudian dengan kepongahan misalnya mau menunjukkan, Tuhan, aku mau miskin supaya hidupku tampak susah, hidupku tampak menderita. Aku mau miskin supaya aku tampak rohani. Seperti apa yang dilakukan orang dengan apa yang disebut askese, menyiksa dirinya, tidak mau ini, tidak mau itu supaya tampak rohani lebih dari yang lainnya. No, Amsal tidak mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti itu. Ia tidak menolak kemiskinan, tetapi ia juga tidak meminta kemiskinan. Ya, ini saya suka. Jangan berikan kepadaku kemiskinan, tetapi juga jangan juga kekayaan. Tapi apa yang menjadi bagianku? Jadi, ia tidak meminta miskin supaya tampak rohani, tetapi juga tidak menolak miskin atas nama. Nanti tuh orang bilang apa dong Tuhan kalau aku miskin? Nanti orang kan akan menghina Tuhan, kok anak Tuhan miskin? Ah, itu kebanyakan dikhotbahkan oleh mereka yang memang sangat suka harta. Lalu bersembunyi di balik kata, nanti kan Tuhan yang malu. Sepertinya Tuhan yang kok apa Tuhan yang bodoh sekali. Sepertinya Tuhan adalah Tuhan yang tidak mampu untuk membuat anak-anaknya menjadi berarti di tengah-tengah kehidupan. Seakan-akan Tuhan hanya bisa membuat anak-anaknya tidak dipermalukan dengan cara punya harta. Tetapi banyak orang lupa, perilaku kita lah yang menunjukkan bahwa kita anak Tuhan atau bukan jumlah harta kita. Perilaku kita lah yang menunjukkan kualitas hidup kita, bukan popularitas kita. Tetapi sayang, manusia sudah terjebak pada ukuran kuantitatif. Sebagaimana yang biasa ada dalam usaha. Semua orang berorientasi pada hasil yang kuantitatif tadi. Ya, gereja yang banyak penuh selalu dikatakan diberkati Tuhan. Padahal mungkin penuh intrik di sana. Tapi bukan berarti gereja yang penuh selalu penuh dengan intrik. Gereja yang sepi selalu dianggap tidak diberkati Tuhan. Padahal tidak tentu gereja itu sepi karena tidak diberkati. Tapi seringkali karena kebenaran diberitakan secara utuh di sana,
Dan banyak orang tidak tahan di sana karena terlalu banyak orang tidak benar. Dan mereka akan menjadi tempat di mana mereka nyaman, tenang, dan tidak tidak tergugat begitu ya. Di mana mereka bisa anteng untuk ada di sana. Jadi ukuran kuantitatif tadi membuat kita terjebak. Oleh karena itu apa yang dikatakan Amsal dalam doanya menjadi sangat menarik. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Ia tidak serta-merta mau tampil untuk menjadi orang yang askese tadi ya. Sepertinya rohani. Tetapi dia juga tidak menolak kemiskinan kalau itu datang. Karena waktu dia bilang jangan berikan aku kemiskinan, bukan dia bilang aku mau kekayaan. Ini yang hebat. Nah, jadi penolakan mengatakan jangan berikan aku kemiskinan bukan karena tidak mau miskin. Jadi dia bukan tidak mau miskin, tapi juga dia tidak minta miskin. Bagi saya ini menjadi sesuatu kesadaran yang penuh. Artinya Tuhan, yang paling baik buatku aku tidak tahu. Tapi Engkau yang paling tahu apa yang paling baik buat aku. Karena aku anakmu, kepunyaanmu. Dan Engkau Tuhanku yang maha tahu. Bukan saja kini, esok, bahkan selama-lamanya. Sampai kepada kekekalan. Jadi keunggulan-keunggulan yang hebat di dalam kehidupan keberimanan. Di dalam hidup anak-anak Tuhan. Adalah suatu keunggulan-keunggulan yang harusnya dipahami oleh tiap umat. Sehingga tidak terjebak pada perangkap yang salah. Akhirnya melakukan hal yang salah. Yang mendukakan hati Tuhan. Ini harus hati-hati saudara. Nah oleh karena itu tidak meminta kekayaan. Itu menjadi sebuah pokok pikiran yang perlu untuk kita perhatikan. Tidak meminta. Itu harus menjadi kita perhatikan sama-sama. Bukan berarti menolak. Kenapa? Karena yang kedua. Dia mengatakan apa? Tetapi aku juga tidak meminta kepadamu kekayaan. Oh tadi gak mau miskin. Oke, sekarang gak mau kaya juga. Loh, lalu maunya apa? Mestinya kalau tidak mau miskin, mau kaya dong. Tapi dia bilang aku tidak minta kaya. Apa tidak minta miskin? Tapi juga tidak minta kaya. Jadi saudara yang kekasih, ia juga tidak serta-merta mempunyai pikiran yang salah seperti kebanyakan orang masa kini. Kita harus hidup kaya. Kalau tidak kaya bagaimana kita mau bersaksi bahwa Tuhan beserta dengan kita? Yang terakhir itu tentu pengatasnamaan Tuhan. Padahal kekayaan memang selera kita. Namanya kita manusia serakah. Mana kita mau miskin? Semua mau kita kaya. Ya. Lalu kita bersembunyi di balik tadi kata-kata itu. Ini kan berkat Tuhan supaya Tuhan jangan dipermalukan. Padahal yang jelas malu adalah kita. Gengsi kita rasanya kurang kalau kita miskin kan begitu. Kalau kita kurang kaya. Yang bermasalah kita bukan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan seakan-akan di fait accompli. Kalau aku gak kaya kan Tuhan malu. Tapi Amsal tidak pernah mengajarkan kepada kita minta kekayaan. Ya. Apalagi kemudian mengatakan harus kaya. Ironi sekali. Ironi sekali karena pikiran itu adalah pikiran dunia sebetulnya. Yang dikembangkan dari teori sugesti. Untuk memotivasi orang yang memang sangat berambisi dengan ekonomi. Supaya mencapai hal yang paling tinggi dalam hidupnya. Apa itu? Kekayaan yang luar biasa. Sehingga dengan kekayaan dia bisa mengatur segala-galanya. Bisa membeli segala-galanya. Tentu saja kalau Anda kaya orang akan kagum pada Anda. Tapi siapa yang kagum padamu? Ya mereka yang pecinta harta. Tapi mereka yang suka pada moral yang tinggi. Tentu akan melihat dengan cara yang berbeda. Apalagi Tuhan yang sejati itu. Karena itu tepat kalau Amsal berdoa dan berkata, aku tidak minta kekayaan. Apakah dia sombong? Oh tidak. Dia tidak minta kekayaan bukan karena dia mau miskin. Jangan lupa, dia juga tidak minta kemiskinan. Dia tidak minta kekayaan bukan karena dia anti terhadap kekayaan. Bukan. Karena tadi, dia juga tidak meminta kemiskinan. Jadi dia tidak meminta kekayaan bukan karena dia menolak kekayaan. No. Ini yang saya suka dalam sebuah pemahaman yang berimbang. Satu pemahaman yang elegan, satu pemahaman yang luar biasa. Membawa orang Kristen menggapai nilai-nilai yang berbeda. Dengan nilai-nilai dunia ini. Sementara kita terjebak dalam pikiran-pikiran dunia. Pikiran-pikiran sempit. Ya. Nah orang Kristen memang cenderung makin hari makin malas berpikir. Cenderung menyukai khotbah-khotbah yang ringan, yang enteng. Apalagi kalau bisa ketawa dari awal sampai akhir. Maka semua orang akan berkata, wah enak loh, hebat loh, lucu loh. Gitu ya. Sampai kita kehilangan arah. Padahal kekristenan punya mutu yang sangat luar biasa. Pemikiran-pemikiran jenius yang justru tidak ditemukan di kolong langit ini. Karena mempunyai keunggulan-keunggulan yang hebat. Cara berpikir yang sangat ketat. Sekali lagi coba pikirkan baik-baik sebuah doa yang sangat luar biasa. Tuhan aku tidak minta kemiskinan. Tetapi juga tidak minta kekayaan. Tidak minta kemiskinan bukan karena dia takut miskin. Tidak minta kekayaan bukan karena dia anti kekayaan. No, ini bukan sekedar gaya hidup. Jangan salah.
Tapi di sana adalah sebuah kesadaran yang sangat mendalam kepada sebuah pemahaman. Betapa terbatasnya saya sebagai orang yang meminta. Dan permintaan itu bisa benar, tapi juga bisa salah. Sehingga permintaan dikembalikan kepada apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi saya. Ya, makanya dia berkata, aku hanya minta apa yang menjadi bagianku. Nah, ini nanti akan kita bicarakan pada kali berikut. Tetapi sekarang kita akan konsentrasi kepada dua permintaan tadi. Sehingga dia berkata, aku tidak minta kemiskinan. Supaya apa? Supaya kalau aku sampai miskin, aku mencuri. Jadi aku tidak minta miskin. Aku juga tidak minta kaya. Aku hanya minta bagianku. Supaya kalaupun aku kaya, itu bagianku. Kalaupun aku miskin, itu bagianku. Tapi kalau tidak, Amsal sadar betul sang penulis. Kalau saya miskin, bisa dengan alasan kemiskinan mencuri. Dengan alasan kemiskinan melakukan hal yang salah demi mempertahankan hidup. Atas nama ekonomi. Mencuri, menjual diri, menipu, dan seterusnya. Atau diperalat oleh orang dan mau melakukan kejahatan untuk menyambung kehidupan. Tetapi tidak sedikit dalam Alkitab orang yang miskin. Tidak seperti itu. Ada janda miskin yang justru memberikan persembahan yang terbaik yang dicatat oleh Yesus Kristus sendiri. Ada banyak orang miskin yang punya moral yang bagus. Ya. Bahkan Nikodemus bisa dikatakan mengalami pemiskinan. Ketika kemudian di dalam tradisi diceritakan sesudah orang tahu dia pro Yesus, dia ditekan, disingkirkan oleh para imam-imam atau ahli Taurat yang lain. Ya, mereka mulai menekan sampai ada cerita dia lost job dan tinggal di pinggiran hutan. Dan terus memberitakan Injil dengan cara yang luar biasa. Tapi hatinya amat sangat luar biasa bahagia. Sakeus karena percaya. Dia langsung membagi separuh hartanya. Artinya terjadi pemiskinan. Karena langsung drop hartanya 50%. Belum lagi yang lain-lainnya. Yang kemudian menjual harta bendanya dan membagikan kepada yang lainnya. Mereka orang-orang yang dibimbing, dituntun oleh kuasa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang memang mereka harus lakukan. Bukan dilakukan karena emosional. Bukan dilakukan sebagai satu tindakan demonstratif supaya terlihat hebat. Bukan. Jadi bukan dilakukan sebagai sebuah gaya. No. Bukan sekedar model keagamaan. Tidak. Menarik sekali bukan? Jadi banyak orang-orang yang kemudian miskin. Menikmati itu dalam perjalanan hidupnya. Mereka tidak berduka, mereka tidak lemes karena itu. Maka ketika Tuhan mengizinkan mereka ada di situasi seperti itu, seperti janda miskin, tetap saja Tuhan mau menunjukkan kepada dunia, mereka tetap beriman. Sehingga orang miskin tidak punya alasan untuk berkata, ya aku mencuri karena hidupku miskin. Lihat yang lain itu. Seperti apa mereka hidup. Maka jangan sampai engkau miskin karena kesalahan dirimu. Jangan sampai engkau miskin karena kemalasanmu. Jangan sampai engkau miskin karena kebebalanmu. Tapi kalau engkau miskin karena kebenaran dan Tuhan berkenan untuk engkau mengalami itu, awas, itu kemenangan luar biasa, itu bukan malapetaka. Jadi ini yang harus diperhatikan. Pikirkan, renungkan baik-baik. Supaya tidak menjadi salah kaprah tadi. Sebaliknya saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian pergumulan kehidupan yang kita jalani tadi itu, maka kita mulai melihat dan menyadari apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hari-hari kita. Oleh karena itu, kepada kita digugat dan dituntut untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan aku tidak minta kekayaan. Kalau apa? Kalau itu kemudian bisa membuat aku menjadi besar kepala. Kaya, kenyang, lalu menyangkal Allah. Wah ini hasil usahaku, wah ini hasil kehebatanku, wah ini hasil itu dan seterusnya. Enggak, dia nggak minta itu. Tapi kalau kaya memang Tuhan berikan, biar itu menjadi bagiannya. Toh dalam Alkitab banyak orang yang kaya. Ada Abraham yang kaya. Daud raja. Yusuf Arimatea yang di perjanjian baru, ya kaya. Cornelius yang mengenal Tuhan, ya kaya. Para pemungut cukai yang mengenal Tuhan, ya kaya. Banyak sekali orang kaya di dalam Alkitab. Tidak kurang-kurang. Tapi tidak perlu mengambil contoh orang kaya untuk mengatakan kita harus kaya. Itu pengkhianatan pada kebenaran. Pemutarbalikan fakta. Karena pertanyaannya, apa memang itu yang Tuhan mau pada saudara?
Nah, Amsal mengajar kita untuk menyadari diri. Tak segera pongah dan serakah untuk meminta apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Ya. Jangan sok miskin supaya tampak rohani. Jangan juga petantang-petantang ingin kaya, padahal cuman karena kau yang mau menikmati semuanya. Hawa nafsu belaka. Karena itu saudaraku yang kekasih, ada pada posisi kaya atau miskin yang sesuai kehendak Tuhan. Wow, betapa sulitnya. Karena itu perlu kejujuran pada hati dalam doa kita. Supaya kita tidak dikuasai oleh gairah yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mengakibatkan kaya atau miskinnya kita. Sungguh tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi lebih kepada pemuasan hawa nafsu terhadap apa yang kita inginkan. Bukan Tuhan inginkan. Tetapi sebagai manusia berdosa yang penuh dengan diplomasi, kita selalu membumbui kegagalan-kegagalan, kebebalan yang membuat kita menjadi miskin. Lalu kita bilang, tidak apa-apa, ini salib yang harus kutanggung. Sama saja, itu menjadi penipuan. Tetapi sebaliknya, kekayaan yang kita dapatkan, harta benda yang luar biasa banyaknya, sebagai buah keinginan kita yang menggebu-gebu, atau mungkin juga hasil cuang tipu kiri dan kanan. Lalu kita bilang inilah berkat Tuhan yang limpah. No, Anda perlu jujur. Ingat, kaya itu bukan dosa, tapi miskin itu bukan aib. Ya, menjadi persoalan kaya atau miskin. Apakah memang Tuhan mau kita di situ? Oleh karena itu jangan sekali-kali bilang Tuhan tidak pernah mau anaknya miskin. Berarti engkau menghina janda miskin. Tapi jangan juga bilang Tuhan tidak mau anaknya kaya. Berarti engkau menghina Abraham yang kaya atau Yusuf Arimatea yang kaya yang ada di perjanjian. Satu lama, satu baru. Tetapi apa menjadi bagian Tuhan? Karena itu kita perlu jujur pada diri kita. Bukan melihat ke kiri ke kanan kita, membandingkan hidup kita dengan orang di sekitar kita. Saya harus jujur mengatakan, tidak mudah hidup berprinsip. Ya, kadang-kadang saya pikir banyak orang lebih junior dari saya. Maaf, pakai istilah. Tidak terlalu seterkenal saya. Tapi kok mobilnya lebih bagus dari saya? Jujur saja loh. Hati kecil saya juga berontak. Lalu merasa pengen. Dan saya juga mampu untuk itu. Keinginan itu muncul? Yes, dengan jujur sekali lagi, ya. Berat bergumul. Untung saya tergolong didukung oleh suasana keluarga yang kondusif. Istri yang tidak terlalu menuntut macam-macam. Ya. Sehingga kemudian saya lebih tenang untuk bisa mengendalikan diri. Tapi sejujur-jujurnya keinginan itu datang, pergi, timbul, tenggelam. Manusiawi ya, yes. Saya tidak perlu munafik untuk mengatakan tidak ingin ini dan itu. Apalagi kalau sudah pergi ke tempat orang atau melihat orang punya, wow, keinginan itu muncul. Sehingga kalau ada ya saya pakai, enggak ya sudah. Tapi untuk belajar berhenti di situ, sekali lagi tidak gampang. Tapi itu konsep, itu keyakinan yang saya tumbuh kembangkan, belajar dari kebenaran firman. Tapi balik lagi tadi, prinsip yang saya tumbuh kembangkan itu tidak serta-merta mulus semuanya. Godaan itu selalu ada. Ya, kadang-kadang akhirnya kita memiliki sesuatu yang sebetulnya pikir-pikir dengan konsep tadi yang nggak terlalu perlu juga. Nah, kemanusiaan itu muncul. Berdoa lagi, maju lagi, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita tidak punya konsep, tidak punya prinsip. Tapi apalah gunanya prinsip kalau kita tabrak? Tapi bagaimana pula kita punya prinsip kalau kita tidak memahami kebenaran yang utuh? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Karena itu saudaraku yang kekasih, menarik bukan? Kalau saja semua kita, saudara dan saya, bisa seperti apa yang digambarkan oleh Amsal. Tak meminta kekayaan ataupun kemiskinan, tapi meminta apa yang menjadi bagian. Bukankah hidup kita akan amat sangat puas, luar biasa? Karena puas terhadap apa yang ada. Miskin tak membuat kita mencuri, kaya tak membuat kita besar kepala. Wow, alangkah luar biasanya. Alangkah indahnya. Tapi yang terjadi sekarang untuk kaya, orang bisa mencuri. Bukan saja mencuri di dunia usaha atau korupsi. Di dalam gereja. Bukan saja menipu dalam dagang. Tapi juga menipu orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan menipu dari khotbah. Mengiming-iming dan seterusnya. Sangat mengerikan bukan? Sangat menakutkan bukan? Karena itu kita perlu disadarkan, perlu dibangunkan. Untuk melihat supaya kita tak terjebak di sana. Karena itu mari mata kita memandang ke kiri dan ke kanan. Siapa sesungguhnya yang masih setia melayani Tuhan.
atau sudah berlumuran dengan apa yang jadi keinginan mereka, tapi selalu menyebut nama Tuhan. Dan mereka hanya puas karena bisa menikmati apa yang mereka punya, bukan karena apa yang mereka bisa bagikan. Saudara dan saya, kita semua bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tidak menjadi salah. Karena itu, saudara dan saya harus terus belajar mengerti secara utuh prinsip kebenaran, ketetapan-ketetapan yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Apalagi memutarbalikkan firman untuk kepentingan diri. Sepertinya sih kalimatnya betul, padahal salah total. Di permukaan sepertinya iya, padahal esensinya sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, camkan, pikirkan, bertindaklah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan terjebak pada perangkap yang salah. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jangan jadi oportunis dalam kehidupan. Tuhan, kami tak minta kekayaan, tapi kami juga tak minta kemiskinan. Yang kami minta, apa yang menjadi bagian kami. Saudara dan saya, biar itu kerinduan kita. Selamat berani untuk meminta apa yang jadi bagian kita. Belajar mengendalikan diri, hawa nafsu yang berlebihan, khususnya terhadap harta. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tapi boleh menjadi alat yang luar biasa. Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya. Sama-sama kita maju seperti apa yang dikehendakinya. Semoga Anda semakin mencintai kebenaran dan bukan memperalatnya. Selamat menikmati hari-hari yang indah. Masuk dan bertumbuh dalam iman yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan akan firman-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami dalam hidup kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya sungguh-sungguh hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami di tengah-tengah gelombang kesulitan, tetap berjalan pada jalan Tuhan, tangguh dan akhirnya sungguh-sungguh puas dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Jangan memberikan kepada kami kekayaan ataupun kemiskinan, tapi berikanlah kepada kami apa yang menjadi bagian kami. Ajar kami tak meminta sesuai selera diri, tapi apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin.